Perkenalkan, saya Yintan Aulia dengan NIM 9323008919. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi polinom. Yuk kita simak. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai interpolasi polinom, kita perlu mengetahui hal-hal yang mendasari adanya interpolasi. Pada awalnya, rekayasawan dan ahli ilmu alam sering bekerja dengan data diskrit atau data yang disajikan dalam bentuk tabel. Data tersebut bisa diperoleh dari pengamatan di lapangan, hasil pengukuran di laboratorium, atau tabel yang diambil dari buku-buku acuan. Sebagai ilustrasi, sebuah pengukuran fisika telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara tegangan yang diberikan kepada baja-baja karat dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. Nah, data tersebut disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Misalkan, dari tabel pengukuran ini, rekayasawan ingin mengetahui waktu patah Y jika tegangan X adalah 12 kg per mm persegi. Nah, masalah ini tidak bisa langsung kita jawab. Kenapa? Karena fungsi yang menghubungkan peubah Y dengan tegangan X atau dengan peubah X tidak diketahui. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahuinya? Cara kita menyelesaikannya mudah, yaitu fungsi harus dicari terlebih dahulu agar bisa menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Pendekatan seperti ini di dalam metode numerik dinamakan pencocokan kurva atau curve fitting. Fungsi yang diperoleh dengan pendekatan ini merupakan fungsi hampiran. Karena itu nilainya tidak pernah setepat nilai sejatinya. Tetapi nilai yang dihasilkan sudah cukup mewakili nilai sejatinya karena selisihnya hanya sedikit. Kemudian apa sebenarnya pencocokan kurva itu? Pencocokan kurva adalah sebuah metode yang mencocokkan titik data dengan sebuah kurva, curve fitting fungsi. Pencocokan kurva dibedakan menjadi dua, yaitu interpolasi dan regresi. Lalu apa yang membedakan di antara keduanya? Nah, perhatikan gambar keduanya. Untuk interpolasi, terdapat titik-titik hitam dari data yang diketahui. Fungsi yang diperoleh melewati setiap titik yang ada. Kemudian jika regresi justru sebaliknya. Kita perhatikan. Fungsi tidak melalui setiap titik, akan tetapi sudah mewakili titik-titik tersebut. Sehingga untuk regresi, dia lebih kepada mencari garis kecenderungan terhadap suatu data. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam interpolasi polinom. Beberapa metode polinom interpolasi yaitu polinom Lagrange, polinom Newton, dan polinom Newton-Gregory. Di sini kita akan lebih fokus pada pembahasan polinom Lagrange. Kelemahan metode Lagrange. Yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Kemudian, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan, sehingga metode Lagrange ini merupakan metode yang kurang efektif untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan di dalam polinom Lagrange. Untuk polinom yang berderajat 1 atau polinom Langer memiliki persamaan yaitu P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikalikan X min X0. Kemudian persamaan ini dapat diatur kembali sedemikian sehingga menjadi seperti ini. Nah,
sekarang bagaimana persamaan 1 bisa menjadi persamaan 2 seperti ini? Nah, untuk lebih tepatnya kita akan buktikan terlebih dahulu. Jadi, kita bisa menuliskan kembali persamaan pertamanya. Kemudian, kita akan menjabarkan ini sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Sehingga didapatkan Y0 ditambah Y1 dikalikan X min X0 per X1 min X0. Kemudian min Y0 dikalikan X min X0 per X1 min X0. Seperti ini. Nah, perhatikan Y1 dikalikan X min X0 per X1 min X0 telah sama dengan ini. Sehingga kita akan fokus untuk mendapatkan Y0 dikalikan X min X1 per X0 min X1. Sehingga kita akan mengubah bentuk ini menjadi seperti ini. Caranya mudah, yaitu kita tinggal menyamakan penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan X1 min X0, sehingga penyebutnya yaitu X1 min X0. Untuk bagaimana untuk menyamakan dengan Y0, maka kita tinggal mengalihkan dengan X1 min X0, sehingga X1 Y0 min X0 Y0, kemudian min X Y0, min ketemu min plus X0 Y0. Nah, min X0 Y0 plus X0 Y0 bisa kita coret sehingga tinggal X1 Y0 min X Y0 per X1 min X0. Untuk lebih mudahnya kita bisa mengeluarkan nilai Y0 atau proses asosiatif, sehingga didapatkan Y0 dikali X1 min X per X1 min X0. Karena belum sama atau hanya berbeda peletakan tanda positif dan negatifnya, sehingga kita bisa mengalihkan min 1 per min 1, sehingga didapatkan Y0 dikali X min X1 per X0 min X1, sehingga telah sama. Sehingga bisa dibuktikan bahwa persamaan yang pertama bisa diatur kembali menjadi persamaan yang kedua seperti ini. Selanjutnya, polinom ini dapat kita tuliskan ke bentuk lainnya, yaitu bagaimana? Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. P1x sama dengan A0 L0x ditambah A1 L1x. Dalam hal ini yaitu A0 sama dengan Y0, L0 X sama dengan X min X1 per X0 min X1, kemudian A1 sama dengan Y1, L1X sama dengan X min X0 per X1 min X0. Jadi bentuknya sama seperti ini. Ini A0, ini L1X, ini A1, dan ini L1X. Kemudian bisa kita simak bentuk umum polinomial Lagrange derajat kurang dari n untuk n plus 1 titik berbeda adalah seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke contoh soalnya. Dari fungsi y sama dengan fx diberikan 3 buah titik data dalam bentuk tabel. Jadi tabelnya seperti ini. Ada 3 titik seperti ini
dengan data X dan Y. Kemudian kita diminta untuk menggunakan polinomial Lagrange derajat 2 untuk menentukan fungsi f 1,5 dengan menggunakan 5 angka bina. Sehingga penyelesaiannya menggunakan persamaan yang telah kita buktikan tadi. Untuk lebih mudahnya, kita bisa mempermudah dengan menuliskan Y0 L0X ditambah Y1 L1X ditambah Y2 L2X, di mana L0X sama dengan X min X1 dikalikan X min X2 per X0 min X1 dikalikan X0 min X2. X min X1, X1 nya ini yaitu 2, sehingga X min 2, kemudian X min X2, X min 4 per X0 yaitu 1 min 2 dikalikan 1 min 4, sehingga bisa kita langsung substitusikan nilai 1,5 ke dalam persamaan ini, sehingga didapatkan 0,41667 karena mengandung 5 angka bina. Hal yang sama akan kita lakukan untuk L1X, sama dengan X min X0, X min 1 dikalikan X min X2, X2 nya yaitu 4, jadi ini X0, ini X1, ini X2, kemudian per X1 min X0 yaitu 2 min 1 dan X1 min X2 yaitu 2 min 4. Kemudian kita mensubstitusikan nilai 1,5 ke persamaan ini, sehingga didapatkan 0,62500. Hal yang sama juga dilakukan untuk mencari L2X, sama dengan X min X0, X min 1 dikalikan X min X1 yaitu X min 2 per X2 min X0, X2 4 min 1, kemudian X2 min X1, X2 min X1, 4 min 2. Kemudian kita mensubstitusikan nilai 1,5 ke persamaan ini, sehingga didapatkan min 0,041667. Nah, ini hanya L0X, L1X, dan L2X, sehingga kita akan mengalihkan nilai Y0, Y1, dan Y2. Bagaimana caranya? Yaitu kita tinggal mensubstitusikan nilainya saja, yaitu Y0, Y0-nya adalah 1,2341 ini dikalikan L0X. Nah, L0-nya telah kita cari yaitu 0,41667, kemudian Y1-nya yaitu ini 1,2348 dikalikan L1X, di mana X-nya adalah 1,5, sehingga dikalikan 0,62500. 0,62500 ditambah Y2, Y2-nya adalah 1,2361 dikalikan L2X, di mana X-nya adalah 1,5, sehingga didapatkan min 0,041667. Dari hasil penyelesaian ini diperoleh nilai yaitu 1,2344, dan 1,2344 merupakan penyelesaian f 1,5 menggunakan perhitungan polinomial Lagrange.